Setiap bangun tidur anak itu tangannya selalu biru-biru kayak gini guys. Asli ini serem banget. Dan setelah itu dia dibawa sama orang tuanya ke dukun. Akhirnya dukun ini bilang anak kamu tuh gak akan hidup lama. Sampai akhirnya kenyataannya enggak. Dia tuh tetap hidup sampai sekitar umur 30 tahun. Dan suatu hari dia itu ke rumah temennya. Dan dia ngeliat toples-toples isi ular kayak gini guys. Dan ini tuh diawetin gitu pakai soju. Akhirnya temennya bilang itu adalah ular yang tadinya hidup guys. Terus dimasukin ke dalam toples. Dan setelah ularnya ini meronta-ronta dan mati sendiri, itu diawetin sama soju sekitar 3 tahun. Dan airnya itu dia minum, katanya selama minum ini gue sehat dan umur gue itu bertambah. Nah karena dia sering sakit-sakitan, dia mikir dong, wah umurnya bertambah, kayaknya gue bakal panjang umur nih kalau bikin juga. Dan setelah ini 10 tahun kemudian dia dipenjara. Kenapa? Karena setelah pulang dari rumah temannya dia nyulikin anak kecil, dan anak kecilnya itu dibikin kayak ular tadi. Karena dia pikir itu akan menambah umurnya juga. Dan akhirnya dia meninggal di penjara. Kalian yang suka makan mie ayam, hati-hati guys. Ada ayamnya itu yang terbuat dari ayam tiren atau mati kemarin. Nih lihat deh, jijik banget. Jadi menurut penelusuran Busur Investigasi, ada oknum-oknum mie ayam nakal yang menggunakan ayamnya itu dari ayam tiren atau mati kemarin yang bahaya banget. Kenapa pakai ayam tiren? Karena harganya udah pasti jauh banget lebih murah dibandingkan ayam yang fresh. Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih-lebih, makanya ya udah dia pakai ayam yang tiren aja deh. Yang sebenarnya ayam tiren itu nggak boleh loh diperjualbelikan kayak gini karena berbahaya kalau dikonsumsi. Jadi menurut seorang pakar ahli gizi, di ayam tiren itu bakteri patogen akan banyak banget lebih tumbuh, sehingga dapat menyebabkan keracunan makanan. Walaupun udah dimasak nih, udah diolah gitu ya, tapi tetap ada bakteri yang tetap hidup. Atau bahkan menghasilkan spora atau racun. Belum lagi ditambahin boraks yang bisa mengakibatkan kanker kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Pasangan suami istri ini ditawarin sebuah boneka yang menyerupai anaknya yang baru aja meninggal. Asli guys, ini serem banget karena banyak banget syaratnya. Awalnya suaminya ini nolak karena buat apa sih beli mahal-mahal boneka kayak gitu. Karena itu cuma boneka, bukan wujud anaknya lagi. Tapi lama-lama si suaminya ini heran. Pas istrinya ngambil kok wujudnya kayak anak aslinya. Dan akhirnya mereka bener-bener ngambil boneka itu untuk bayar ke orang yang bikinnya. Dan pas suaminya megang, kayak ada yang aneh kan. Syaratnya adalah yang pertama, mereka nggak boleh bawa boneka itu keluar dari rumah kena cahaya, itu nggak boleh. Karena nanti anaknya itu akan berubah lagi menjadi boneka. Dan ketika mereka masuk, berubah lagi jadi manusia. Yang kedua, mereka nggak boleh spend waktu lama-lama dalam satu hari. Cuman boleh sampai nih pasir ini habis aja kalau dibalik satu kali. Tapi istrinya ngelanggar dan dia spend waktu 24 jam sama boneka ini. Kalian nggak bakal ngebayangin apa yang terjadi setelah ini. Lanjut part 2. Karena si suaminya ini lama-lama capek, dia ngeliat istrinya tuh main sama boneka terus 24 jam. Akhirnya suaminya ini bilang, lu harus balikin bonekanya ke dalam box. Kalau nggak mau, dia bakal narik istrinya kayak gini. Terus akhirnya dibawa keluar. Kalian pasti tahu kan apa yang bakal terjadi. Kita lihat ya. Dan pas ditarik keluar, ternyata yang berubah bukan cuman boneka anaknya, tapi istrinya juga berubah jadi boneka. Di situ dia baru sadar selama ini dia yang berhalusinasi dan istrinya juga udah nggak ada. Dan iya, dia beli boneka yang sama di orang yang sama, tempat di mana istrinya dan dia membeli boneka anaknya. Dan dia juga nggak bisa terima kenyataan kalau misalkan istrinya dan anaknya udah nggak ada. Jadi dia memutuskan untuk hidup bersama kedua boneka ini dan ada di dalam rumah. Full videonya kalian bisa langsung nonton, swipe up aja di instastory gue nih. Apa jadinya kalau posisi ibu rumah tangga digantikan sama robot ibu, dan pas ngejaga bayi, sistem robotnya ini error. Asli guys, ini serem banget. Jadi ceritanya nanti di masa depan itu ada robot yang namanya tuh iMom, dan dia itu menggantikan posisi ibu di rumah. Nih ibunya itu udah mau berangkat kerja nih ceritanya nih, karena sibuk kan, anaknya ini 2 ditipin sama si iMom. Dan ini tuh dia sempet kayak main-main sama anakan yang bilang, oh my little chicken, kayak gemes gitu. Jadi semuanya urusannya itu diurusin sama si robot iMom ini. Dan termasuk katanya si ibunya ini ngomong itu di dapur ada bahan makanan kayak ayam, terus sayuran dan lain buat makanan aja katanya gitu, nanti dimasak aja. Setelah si ibu aslinya ini pergi, akhirnya dia kerja dong. Dia bantuin anak yang kerjain PR, terus akhirnya nidurin anaknya yang masih bayi kayak gini. Tapi pas mau nidurin, tiba-tiba kalian perhatiin deh, error guys, kayak sinyalnya hilang gitu. Dan pas beberapa saat muncul lagi sinyalnya nih, bener lagi. Tapi kalian harus tahu apa yang terjadi setelah ini. Pasti ini serem banget.
Nah setelah si sistem robotnya ini hidup lagi, akhirnya dia coba untuk masak. Karena kan emang tadi disuruh masak kan sama ibu yang aslinya. Akhirnya yaudah dia siap-siap masak. Sedangkan yang anak yang satu lagi itu di kamar terpisah. Dia tuh kayak ngerjain tugasnya gitu. Sebenarnya si anak yang udah gede ini tuh sering banget ngeluh ke ibu yang aslinya kalau misalkan masakan si Aimam ini nggak enak. Tapi ya mau gimana, ibunya kan kerja kan. Ya pokoknya dia siap-siapin. Terus habis gitu dia juga panasin ovennya kayak gini untuk masak, ngerebus juga. Dan kalau kalian inget itu ada scene dia terakhir ini dia mindahin bayi ke keranjangnya kan, si anak yang bayinya ini. Nah coba ini kalian perhatiin bener-bener ya. Itu yang dipindahin bayi atau ayam? Kalian inget kan scene ibunya waktu dia bilang kayak, oh my little chicken, kayak main manja sama anak bayinya. Terus chickennya itu dianggap anak itu. Jadi yang dia panggang di oven itu bukan ayam, tapi bayinya. Guys, kalian hati-hati ya kalau mau nyewain rumah ke orang yang gak dikenal. Jangan sampai kayak rumah ini nih, rumah mewah ini dicabutin sampai ke lantai-lantainya kecabut semua woy. Dari mulai kusen pintu, lantai marmer, keramik, sampai besi-besi yang ada di tangga kayak gini nih, dicabutin. Harga sewa rumahnya cuma 150 juta, tapi karena dibongkar kayak gini jadi rugi 500 juta. Dan ini kejadiannya itu di sebuah rumah di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Yang awalnya nyewa rumah ini tuh ada 2 orang, terus dia manggil 3 orang petukang bangunan gitu untuk bantuin nyabut-nyabutin dan ngangkut-ngangkutin barangnya kayak gini. Si tukangnya sendiri yang 3 orang itu udah ketangkep, tapi 2 orang yang nyewa rumah ini dan yang udah nikmatin semuanya itu belum ketangkep sama polisi. Ini bener-bener kayak rumah yang disisain cuma tanahnya doang, tau gak? Tuh lihat semua benda-benda yang di rumah ini tuh dicabutin. Kalian percaya gak untuk bangun jembatan ini yang kecil kayak gini, itu biayanya 200 juta. Ini pantas aja sih diomongin warga. Kejadiannya itu di Gresik, Jawa Timur guys. Padahal ukuran jembatannya itu sekitar cuma 4 kali 4 meter, terus kayak kedalamannya itu cuma 1 meteran kayak gini. Jadi ini tuh untuk penghubung desa. Nah, tapi si kepala desanya ini ngomong, katanya itu udah sesuai dengan anggaran yang disusun di tahun 2020 lalu. Dan udah terverifikasi juga. Dan dia ngomong katanya kalau nggak percaya cek aja di rekening masih ada sisanya kok sekitar 64 juta. Jadi kata petugas desanya tuh kayak ada kesalahan perancangan anggaran di awal. Tapi karena ini udah terlalu rame banget diomongin warga di Facebook nih gambar-gambar ininya nih. Itu jadi kayak orang-orang tuh udah nggak percaya. Oh guys, hati-hati kalau kalian mau beli rumah bekas, jangan sampai kejadiannya kayak gini nih. Ini udah terlanjur beli, parah banget. Ini kejadiannya ke salah satu pasangan suami istri di California. Jadi mereka itu baru beli rumah, terus mau ngebenerin bagian belakang rumahnya, kayak halamannya gitu. Terus pas mereka mau keruk tanahnya di daerah situ, tiba-tiba ada tulang belulang manusia. Aduh, serem banget kan. Jadi pas ditanya-tanya lagi, ternyata rumah mereka itu dulu tempat tinggalnya serial killer. Dan dia itu nguburin 2 cewek di bagian belakang rumahnya. Jadi pas dia beli rumah itu dia sama sekali nggak dikasih tahu sama agen yang jual rumah. Karena emang sebenarnya nggak ada keharusan penjual rumah itu ngasih tahu detail kayak gitu ke yang mau beli rumah. Karena ya otomatis kalau misalkan orang tahu sejarah rumahnya kayak gimana, dia nggak bakalan beli dong. Guys, coba tebak, ini iklan apa ya? Jadi ini karyawan peternakan ikan gitu guys, ini bosnya. Dan dia bilang katanya, bos saya punya kabar buruk, mesinnya itu meledak, terus ikannya mati semua. Tapi kita juga punya kabar baik katanya. Hari ini kita dapat orderan 10.000 ikan. Tuh udah kontraknya kayak gitu tuh. Bosnya makin kesel dong, udah ikannya mati semua, terus satu-satunya kontrak kayak begini. Terus yang mau dijual apa? Udah bisa nebak belum? Tapi tenang, jangan keburu dibuang kontraknya. Karena bank ini bisa minjemin uang untuk pengusaha. Dan langsung di-approve uangnya. Wih, jangan khawatir lagi ya.